Pertemuan kali ini saya mau jelaskan satu konsep, yaitu tentang konvergensi uniform. Ini penting adik-adik, karena konvergensi uniform ini akan memastikan treatment apa yang boleh kita lakukan di deret fungsi kita. Adik-adik coba perhatikan. Misalkan kita coba selidiki penjumlahan parsial dari deret ini. Jadi misalkan kita jumlahkan satu suku pertama, dua suku pertama, tiga suku pertama, dan seterusnya. Kalau adik-adik masih ingat, penjumlahan parsial ini bisa kita tuliskan sebagai, misalkan S1 itu sama dengan penjumlahan satu suku pertama saja. Oke, berarti F1. Nah, karena setiap suku adalah fungsi X, maka penjumlahan parsial ini pun pasti juga fungsi X. Kemudian adik-adik bisa tulis lagi selanjutnya penjumlahan dua suku pertama itu diberikan oleh F1 sebagai fungsi X tambah F2 sebagai fungsi X, dan seterusnya hingga penjumlahan sekian suku pertama. Misalkan kita sebut sebagai SKX atau penjumlahan K suku pertama. Oke? F1X tambah F2X tambah dan seterusnya hingga F ke K. Oke? Nah, kalau adik-adik masih ingat definisi kita tentang deret yang konvergen itu adalah deret-deret yang penjumlahan parsialnya konvergen ke sesuatu. Makin banyak suku yang dijumlahkan, maka hasil penjumlahannya akan menuju nilai tertentu. Limit K menuju tak hingga dari SK sebagai fungsi X, dia mesti menuju ke sesuatu. Dan sesuatunya itu pun haruslah fungsi X juga. Maka kalau adik-adik hitung Sx dikurangi Sk X untuk limit K menuju tak hingga, terserah siapapun yang lebih besar, S maupun Sk, jadi adik-adik boleh taruh nilai mutlak. Semakin kita tambahkan jumlah suku, semakin nilai Sk ini mendekati target ini. Nah, kalau Sk makin mendekati target, artinya untuk deret yang konvergen, nilai S kurangi Sk ini akan berapa kira-kira? Kalau K-nya menuju tak hingga. Menuju 0, betul. Ini harus menuju 0. Saya mau kasih contoh kayak begini. Misalkan deret berikut ini. X, kemudian kurangi X pangkat 3 per 3 faktorial, tambah X pangkat 5 per 5 faktorial, kurangi X pangkat 7 per 7 faktorial, dan seterusnya. Suku yang pertama fungsi apa kira-kira? Kalau adik-adik tuliskan dia F1 sebagai fungsi X sama dengan X. F sama dengan X itu fungsi yang apa kira-kira? Fungsi yang linear. Saya kasih tahu dulu ke adik-adik bahwa deret ini kalau saya jumlahkan terus menggunakan pola ini, saya akan ketemu sin X. Jadi deret ini kalau adik-adik jumlahkan terus suku-suku berikutnya, maka satu saat adik-adik akan menuju satu fungsi, yaitu fungsi sinus X. Nah, adik-adik lihat, K sama dengan 1, itu berarti yang saya jumlahkan suku pertama saja. Nah, grafik yang ini nih. Grafik yang ini, itu adalah grafik Fx sama dengan X. Jadi yang kita jumlahkan cuma suku pertama saja. Hasilnya adalah garis miring yang kemiringannya itu 45 derajat terhadap sumbu X. Nah, sekarang adik-adik lihat. Kalau saya tambahkan lagi dengan suku kedua, jadi sekarang kita selidiki penjumlahan parsial yang kedua, yaitu hasil penjumlahan dari suku pertama tambah suku kedua. X ditambah negatif X pangkat 3 per 3 faktorial. Saya dapat yang ini, adik-adik. Oke? Nah, adik-adik coba bandingkan yang kedua dengan grafik linear yang pertama. Adik-adik lihat di dalam rentang ini, mereka makin berhimpit, bukan? Kemudian, kalau adik-adik tambahkan lagi suku ketiga, sekarang kita coba plot jumlah parsial 3 suku pertama. Jadi, X kurangi X pangkat 3 per 3 faktorial, ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial. Maka adik-adik dapat kurva yang ini nih. Yang ini. Kemudian adik-adik tambahkan lagi dengan suku keempat. Adik-adik dapat sekarang kurva yang ini.
Kemudian adik-adik tambahkan terus suku ke-5 sampai suku ke N. Saya plot suku ke-1 sampai ke-5 dan suku ke-10 sampai penjumlahan 10 suku pertama. Sehingga kalau adik-adik tambahkan terus suku yang di sini, tambah lagi dengan suku berikutnya apa kira-kira? X pangkat 9 per 9 faktorial kurangi X pangkat 11 per 11 faktorial dan seterusnya, maka akan makin menuju sin X dalam rentang tertentu. Sehingga adik-adik lihat, kita bisa buat komentar berikut ini. Misal kita menghitung nilai S kurangi SKX. Oke? Adik-adik bayangkan SX ini adalah sin X, kemudian SK ini penjumlahan-penjumlahan parsial tadi, yang nanti akan menuju sin X. Oke? Maka kalau K-nya menuju tak hingga, SKX ini akan makin mirip dengan SX. Dengan kata lain, kalau K-nya sangat besar, selisih dari dua nilai ini, SX dikurangi SKX, itu akan makin menuju 0, karena akan makin mirip SKX dengan SX. Oke? Sampai situ bisa dipahami dulu? Sekarang ada dilihat. Misalkan kita mau menghitung nilai dari SX kurangi SKX. Oke? Bisa lebih, bisa hasil selisihnya bisa positif maupun negatif. Yang jelas kita mau ukur seberapa dekat SK dengan SX, dengan targetnya. Oke? Dengan fungsi ketika dia konvergen. Berarti akan ada satu nilai K, kita sebut sebagai K star misalkan, yang jika K lebih dari nilai K star ini, maka nilai dari SX kurangi SKX mutlak akan kurang dari suatu bilangan kecil. Kita sebut sebagai epsilon. Mirip dengan ilustrasi sin tadi, deret yang menghasilkan sin tadi. Kalau adik-adik lihat cuman dijumlahkan suku pertama saja, maka dalam rentang tertentu di sekitar 0, ada titik-titik yang cukup jauh dari kurva sin X. Adik-adik lihat, X versus sin X. Kalau dekat sekali dengan 0, kedua kurva ini berimpit. Tapi kalau adik-adik geser dikit agak-agak jauh, maka adik-adik akan melihat deviasi, akan melihat perbedaan. Coba lihat hitam dengan ini. Ada perbedaan kan? Kalau adik-adik tinjau beberapa nilai yang tidak cukup dekat dengan 0. Artinya apa? Setelah menjumlahkan sekian suku pertama, adik-adik akan mendapati bahwa hasil penjumlahan tersebut akan makin dekat dengan target nilai konvergen tersebut. Maka kalau kita meninjau nilai K yang lebih besar dari K star, maka pastilah SX dikurangi SKX kemudian dimutlakan, itu akan lebih kecil dari satu nilai yang sudah cukup kecil, yaitu epsilon ini. Misalkan K star ini sama dengan 1000 misalkan. Jadi setelah suku ke 1000, kalau adik-adik tambahkan lagi satu suku, akan sangat dekat dengan SX. Maka ketika adik-adik tinjau K sama dengan berapa? 1500 misalkan, nilai SKX itu pasti akan lebih besar dari SX kurangi epsilon, tapi kurang dari SX tambah epsilon. Kalau kita gambar di diagram Cartesius, misalkan ini X, ini Y, kemudian ini fungsi target kita, ini yang jadi target, SX, kemudian adik-adik tinjau misalkan dalam rentang tertentu, XA sampai XB. Maka ketika adik-adik lakukan penjumlahan parsial untuk nilai K yang cukup besar, misalkan K sama dengan, tadi kita pakai K star 1000 ya, maka K misalkan 1005 misalkan. Oke, maka hasil penjumlahan parsialnya itu misalkan ada di sini. Ini SK, tapi K-nya sama dengan 1005. Kemudian adik-adik tambahkan lagi. Tambahkan satu suku lagi, sehingga yang kita hitung adalah S ke 1006. Maka adik-adik akan naik ke sini nih. Makin dekat ke SX.
Dan seterusnya adik-adik tambah terus suku, maka makin lama akan makin dekat. Maka adik-adik bisa bilang, kalau gitu, penjumlahan-penjumlahan untuk K yang melebihi K star berada di dalam satu region yang dibatasi oleh Sx min epsilon dan Sx plus epsilon. Nah, jika ini berlaku, jika untuk K lebih dari K star, Sx min Skx kurang dari epsilon, jadi ada di dalam region ini, nggak di luar, maka deret sigma K dari 1 sampai tak hingga Fkx adalah deret yang konvergen uniform. Adik-adik perlu ingat fitur ini. Jika deret kita, sigma K dari 1 sampai tak hingga Fkx, konvergen uniform, menuju suatu fungsi Sx, jadi nggak cuma konvergen, tapi konvergen uniform, maka turunan dari Sx ini, itu adik-adik bisa dapatkan dengan menurunkan deret tadi. Dan turunannya adik-adik bisa lakukan suku per suku. Jadi df1 dx tambah df2 dx tambah df3 dx dan seterusnya hingga suku ke tak hingga. Contohnya adalah deret kita tadi, sin x sama dengan x kurangi x pangkat 3 per 3 faktorial tambah x pangkat 5 per 5 faktorial negatif x pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya. Kalau adik-adik mau cari turunan dari sin x, maka adik-adik bisa ganti dulu sin x menjadi deret ini, kemudian turunkan suku per suku. Jadi adik-adik turunkan dx kurangi ddx dari x pangkat 3 per 3 faktorial tambah ddx dari x pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Nah, adik-adik coba bikin plot persis seperti yang saya bikin tadi untuk sin x, tapi sekarang ganti deretnya dengan ini, 1 min x kuadrat per 2 faktorial plus x pangkat 4 per 4 faktorial kurangi dan seterusnya. Adik-adik akan dapat kurva dari cos x. Jadi, daripada menurunkan sin x-nya, adik-adik bisa ganti dulu sin x menjadi deret, kemudian turunkan deret tersebut suku per suku. Nah, itu keuntungan dari kalau deretnya konvergen uniform. Pak, tapi kan sin x gampang turunannya. Turunan sin x kan cos x, ngapain di breakdown lagi jadi deret? Tapi ada fungsi-fungsi adik-adik yang tidak mudah untuk adik-adik integralkan atau turunkan. Maka salah satu caranya adalah breakdown dia menjadi deret. Tapi harus pastikan dulu deret tersebut konvergen uniform. Nah, coba lakukan penjumlahan ini adik-adik. Kalau adik-adik lanjutkan, suku berikutnya apa kira-kira? Setelah positif x pangkat 4 per 4 faktorial, berikutnya suku apa? Negatif x pangkat 6 per 6 faktorial, x pangkat 8 per 8 faktorial, min x pangkat 10 per 10 faktorial, dan seterusnya. Adik-adik lihat, cos x itu gambarnya kayak apa? Satu suku pertama kalau dijumlahkan hasilnya berapa? 1. Jadi kalau adik-adik gambar, ya cuman garis lurus kayak begini kan ya? Ini adalah S1 sebagai fungsi X. Jadi dia cuma garis lurus. S1 sebagai fungsi X sama dengan 1. Kalau S2, kita gambar pakai orange. S2 sebagai fungsi X sama dengan apa? 1 dikurangi
X kuadrat per 2 faktorial. Kurvanya kayak apa kira-kira? Coba kita gambar terpisah. Gunakan analisis fungsi di matematika semester 1 untuk menebak sketsanya kayak apa. Ini X, ini Y. Kalau X kuadrat saja kayak apa? Kayak begini kan ya? Ini Y sama dengan X kuadrat saja. Kalau dibagi dengan 2 faktorial, apa yang berubah dari kurva ini? Kalau X-nya sama dengan 1, maka Y-nya akan sama dengan 1 juga. Nah, sekarang coba bandingkan dengan kurva, misalkan Y sama dengan X kuadrat per 2 faktorial. Lihat nih, kalau X sama dengan 1, nilainya cuma setengah, cuma segini. Nah, berarti kalau X sama dengan min 1 juga sama, cuma setengahnya. Kayak begini kan ya? Betul nggak? Ini adalah Y sama dengan X kuadrat per 2 faktorial. Nah, sekarang coba gambar Y sama dengan negatif X kuadrat per 2 faktorial. Kurvanya kayak apa? Terbukanya ke bawah, betul. Jadi, seolah-olah adik-adik cerminkan terhadap sumbu X, ya kan? Jadi kayak begini. Nah ini Y sama dengan negatif X kuadrat per 2 faktorial. Nah, sekarang coba plot 1 min X kuadrat per 2 faktorial. Gambarnya kayak apa? Seluruh kurva yang hijau, adik-adik naikkan satu satuan, ya kan? Ini kurva untuk 1 min X kuadrat per 2 faktorial. Oke? Nah, adik-adik lihat, taruh kurva ini sekarang di sini. Nah, kayak begini. Ini S2, X sama dengan 1 min X kuadrat per 2 faktorial. Betul nggak? Nah, adik-adik coba pakai komputer, tambahkan lagi suku yang berikutnya, yang X pangkat 4. X pangkat 4, kemudian negatif X pangkat 6 per 6 faktorial, dan seterusnya. Makin lama akan makin mirip dengan cosinus. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau saya punya fungsi, gimana mentranslate dia menjadi deret? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan bahas deret yang disebut sebagai deret pangkat. Nah, deret pangkat, adik-adik, secara umum, biasanya ada yang tuliskan seperti ini. A0 tambah A1, jadi dia mulai dari suku ke 0, tapi suku ke 0 itu suku pertama maksudnya. Oke? Itu cuman label saja. A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah A3X pangkat 3 dan seterusnya. Atau bisa kita tulis lebih pendek pakai notasi sigma. K sama dengan 0 sampai tak hingga AK dikali X pangkat K. Oke? Nah, ada juga yang menuliskan ini lebih umum lagi. Dia tambahkan konstanta di dalam X. Jadi dia tulis seperti ini. A0 tambah A1 dalam kurung X kurangi X0. X0 ini adalah satu nilai referensi. Nanti kita akan lihat X0 ini apa. Oke? Ditambah A2X min X0 kuadrat tambah A3 X min X0 pangkat 3 dan seterusnya. Atau kita bisa tulis lebih pendek dengan notasi sigma. K dari 0 sampai tak hingga AK X min X0 pangkat K. Nah, jadi adik-adik bisa pakai salah satu dari dua bentuk ini. Bentuk yang kedua itu lebih umum. Bentuk yang pertama adik-adik bisa dapatkan dari bentuk kedua dengan memilih nilai X0 sama dengan berapa? Sama dengan 0. Oke? Nanti kita akan lihat konstanta ini apa maknanya. Tapi sementara ini kita sebut saja dulu dia sebagai nilai referensi atau titik referensi. Nanti adik-adik akan lihat kenapa saya pilih nama ini. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya kayak begini. Pak, deret pangkat kayak begini, apakah konvergen? Apa syarat deret pangkat kita menjadi konvergen? Caranya mudah, adik-adik gunakan uji perbandingan atau uji rasio.
ambil limit K menuju tak hingga dari nilai mutlak, kemudian apa bagi apa? FK plus 1 dibagi FK. FK plus 1 bisa kita tuliskan sebagai apa? AK plus 1 dikali X min X0 pangkat K plus 1. Betul nggak? Bagaimana dengan FK? AK X min X0 pangkat K. Nah, adik-adik bagi ini. Kemudian ambil nilai mutlaknya, lalu set K menuju tak hingga. Jadi yang pembilang AK plus 1, X min X0 pangkat K plus 1, penyebutnya adalah AK X min X0 pangkat K. Dan supaya konvergen, ini harus kurang dari 1. Adik-adik lihat, di dalam nilai mutlak itu ada pembagian antara X min X0 pangkat K plus 1 dengan X min X0 pangkat K. Hasil pembagiannya berapa? X min X0 pangkat 1, betul. Sehingga adik-adik bisa tulis, ini limit K menuju tak hingga, nilai mutlak dari AK plus 1 per AK dikali X min X0 saja. Atau adik-adik bisa tulis juga sebagai, lihat, yang berubah menurut limit itu cuma AK plus 1 dan AK. Jadi X min X0-nya bisa kita keluarkan. Tapi jangan lupa nilai mutlaknya. X min X0 limit K menuju tak hingga dari AK plus 1 per AK. Dan ini harus kurang dari 1. Sehingga adik-adik lihat, X min X0, kalau begitu harus kurang dari limit K menuju tak hingga dari AK per AK plus 1. Nah, sekarang adik-adik lihat. Nilai ini, limit K menuju tak hingga dari nilai mutlak A suku ke K dibagi A suku ke K plus 1, itu disebut sebagai jari-jari konvergensi. Misalkan kita kasih simbol R-conv. Sehingga adik-adik bisa tulis juga, kalau begitu, deret pangkat tadi akan konvergen kalau X min X0 kurang dari radius konvergensinya. Radius konvergensi ini diberikan oleh limit K menuju 0 AK per AK plus 1. Nah, sehingga adik-adik bisa tulis juga, kalau begitu, X min X0 itu akan lebih dari berapa, kurang dari berapa? Min R-conv kurang dari positif R-conv. Oke, good. Maka adik-adik bisa bilang, kalau begitu deret pangkat kita itu akan konvergen apabila X lebih dari berapa, kurang dari berapa? X0 min R konvergen kurang dari X0 plus R konvergen. Jadi ada di dalam rentang ini, deret pangkat kita akan konvergen. Pak, bagaimana dengan titik-titik ujungnya? Ingat, setelah kita memperoleh kriteria untuk konvergensi menggunakan uji perbandingan, kita mesti cek nilai-nilai ujung dari rentang ini. Jadi adik-adik mesti cek lagi untuk X sama dengan X0 plus R konvergen, apakah deretnya konvergen atau enggak. Kemudian cek juga untuk X sama dengan X0 min R konvergen. Adik-adik cek lagi. Oke. Kemudian kalau ternyata di X0 plus R konvergen, dia ternyata konvergen, berarti adik-adik tambahkan kayak begini. Kriteria untuk konvergensinya. Oke. Jadi kurang dari sama dengan. Karena di titik ujung dia konvergen juga. Oke. Jadi jangan lupa cek juga di titik ujung dari rentang kekonvergenan ini. Ini jangan lupa. Ya. Nah, sekarang saya mau kasih teorema berikut. Untuk setiap deret pangkat, sigma K dari 0 sampai tak hingga AK,
X min X0 pangkat K ada radius kekonvergenan yang tadi kita sebut sebagai R-conv dan nilai R-conv memenuhi R-conv lebih dari sama dengan 0 kurang dari tak hingga. Jadi nilainya bisa 0. Nah, kalau jari-jari kekonvergenan sama dengan 0, artinya deret pangkat kita cuma konvergen di satu titik saja. Oke? Bukan dalam satu rentang. Sedemikian sehingga deret tersebut konvergen untuk X min X0 nilai mutlak lebih dari sama dengan 0 kurang dari R conv. Oke? Dan divergen untuk nilai mutlak X min X0 lebih dari R conv. Nah, sekarang untuk suatu nilai rho yang memenuhi rho lebih dari sama dengan 0 kurang dari R conv, maka deret pangkat tersebut konvergen uniform dan hasil penjumlahan deret pangkat tersebut adalah fungsi yang kontinu dalam rentang X min X0 kurang dari R conv. Nah, kita coba baca ulang ini pelan-pelan. Adik-adik lihat. Untuk setiap deret pangkat sigma K dari 0 sampai tak hingga AK X min X0 pangkat K, ada radius kekonvergenan R conv. Cara hitungnya seperti yang tadi. Dan R conv ini nilainya pasti positif. Oke? Karena dia menyatakan berapa jauh dari satu titik kita harus bergerak supaya deret tersebut masih konvergen. Jadi kalau saya ilustrasikan kayak begini. Misalkan ini garis bilangan X. Oke? Kemudian kita mau menyelidiki suatu deret pangkat. AK X min X0 pangkat K misalkan. Kita mau selidiki apakah dia konvergen. Oke? Kemudian kita dapat rentang tadi, bahwa deret pangkat ini akan konvergen dalam rentang X lebih dari X0 min R conv kurang dari X0 plus R conv. Misalkan ini batas bawahnya, X0 min R conv, ini batas atas, X0 plus R conv. Jadi di dalam rentang ini, dia konvergen. Kira-kira titik tengah ini nilainya berapa? X0, betul. Nah, sekarang adik-adik lihat. Supaya deret ini konvergen, maka X mesti ada di dalam region yang biru ini. Misalkan X-nya ada di sini. Ini nilai X yang kita tinjau, misalkan. Berapapun nilainya. Kalau dia masih ada di dalam region yang biru, maka kalau X itu kita input ke sini, deret kita akan menjadi konvergen. Tapi kalau X-nya ada di luar sini, atau di sini, maka ketika kita inputkan ke sini, ke nilai X di tiap suku dalam deret pangkat kita, maka deret tersebut akan divergen. Dengan kata lain, kita bisa bilang kayak begini. X0 dengan sebuah nilai X sembarang,
yang boleh kita pilih secara sembarang, itu jaraknya diberikan oleh ini nih. Kita sebut ini sebagai x min, x0, jarak ini. Jarak antara titik x yang sembarang tadi dengan x0 itu adalah x min x0. Kira-kira kalau saya minta adik-adik untuk hitung berapa panjang dari sini sampai sini, nilainya berapa? Dari x0 ke ujung kanan dari interval kekonvergenan kita. R-conv, betul. Ini R-conv. Artinya adik-adik lihat, kalau kita pilih jarak antara X dengan X0 melebihi R-conv ke kanan, misalkan kita jalan ke kanan, X-nya di sebelah kanannya X0, maka adik-adik akan mengakibatkan deret ini menjadi divergen. Titik X yang kita pilih bisa kita ukur dia berada berapa jauh dari X0. Ketika adik-adik memilih satu titik X, kemudian ukur jaraknya dari X0, dan jarak tersebut melebihi R-conv, maka deret tersebut akan divergen. Jadi adik-adik lihat, kalau jarak X diukur dari X0 melebihi R-conv, maka divergen. Tapi kalau kurang dari R-conv, maka konvergen. Nah, itulah mengapa di awal tadi saya sebut X0 ini sebagai nilai referensi. Karena untuk menentukan konvergensi, kita mengukur nilai X sembarang yang kita pilih itu berapa jauh dari X0. Kalau misalkan kita tinjau di dalam rentang ini, kita pilih nilai X yang ada di dalam rentang ini dengan posisi X ini, kalau kita ukur terhadap X0, jaraknya segini, X min X0, dan ini kurang dari nilai rho, yang rho itu sendiri kurang dari R konvergen, maka kita bisa pastikan bahwa di X tersebut, deret pangkat kita selain konvergen, juga konvergen uniform. Maka deret pangkat ini adik-adik bisa gunakan untuk merepresentasikan satu fungsi yang dirasa rumit kalau mau diturunkan atau diintegralkan. Mirip dengan sin X tadi. Kita terjemahkan dia menjadi deret pangkat. Nah, deret pangkat yang kita gunakan untuk merepresentasikan satu fungsi itu dikenal dengan nama deret Taylor. Dan dia kita gunakan untuk menentukan apa representasi deret dari suatu fungsi. Saya tuliskan ulang deret pangkat kita tadi, A0 plus A1 X min X0 ditambah A2 X min X0 kuadrat plus A3 X min X0 pangkat 3. Ini bisa kita tulis juga sebagai sigma apa tadi? K dari 0 sampai tak hingga AK X min X0 pangkat K. Nah, adik-adik lihat. Supaya dia bisa kita gunakan untuk merepresentasikan satu fungsi yang kontinu, maka kita mesti tinjau deret-deret ini di dalam radius kekonvergenannya. Jadi kita cuma boleh pakai dia untuk X lebih dari apa tadi? X0 min R-conv kurang dari X0 plus R-conv. Hanya di dalam rentang ini saja. Nah, sekarang adik-adik lihat. Kalau di dalam rentang ini, maka dia dijamin konvergen uniform. Maka kita bisa melakukan turunan maupun integral suku per suku. Jadi misalkan adik-adik punya satu fungsi fx yang mau diterjemahkan menjadi satu bentuk deret, oke? Maka secara umum kita bisa tulis fx ini akan kita ganti dengan k dari 0 sampai tak hingga ak x min x0 pangkat k. Betul nggak? Sama dengan A0 plus A1 X min X0 plus A2 X min X0 kuadrat, dan seterusnya. Adik-adik coba lihat. Kalau saya turunkan fx sekali, maka deret pangkat ini akan menjadi apa kira-kira? A0 kalau diturunkan terhadap x, hasilnya adalah 0, betul. Kemudian A1 X min X0, kalau kita turunkan terhadap x, kita peroleh A1. Kemudian suku berikutnya, A2 X min X0 kuadrat, kalau diturunkan terhadap X, kita peroleh 2A2 X min X0. Suku yang berikutnya, yang ketiga, A3 X min X0 pangkat 3. Kalau kita turunkan terhadap X, kita peroleh 3A3
X min X0 pangkat 2. Suku yang berikutnya, tambah satu suku lagi. A4 X min X0 pangkat 4. Kalau diturunkan terhadap X, kita peroleh 4A4 pangkat 3. Dan seterusnya. Nah, sekarang turunkan sekali lagi. A1 diturunkan sekali lagi menjadi 0. 2A2 X min X0, kalau diturunkan terhadap X sekali lagi, dapat 2A2. Suku berikutnya, 6A3. Tapi saya tulis kayak begini. 3 kali 2 kali 1. Oke, biar adik-adik nanti lihat polanya kayak apa. A3, kemudian dikali X min X0. Suku berikutnya, 4 kali 3, A4, X min X0 pangkat 2, dan seterusnya. Turunkan lagi satu kali, turunan ketiga. 2A2 diturunkan terhadap X menjadi 0. Kemudian suku berikutnya adalah 3 kali 2 kali 1, A3. Ya kan? Suku berikutnya, 4 kali 3 kali 2, dikali A4, dikali X min X0. Dan seterusnya. Kira-kira melihat pola ini, kalau saya minta adik-adik tentukan untuk turunan ke K sebagai fungsi X. Hasilnya apa? K faktorial dikali A ke K. Oke? Ditambah sisanya. Nah, sehingga adik-adik dari turunan-turunan ini, adik-adik bisa tentukan masing-masing konstanta A1, A2, A3, sampai AK nilainya berapa. Dari sini, adik-adik bisa dapat A1. Bagaimana cara memperoleh nilai A1? Kalau saya mau dapat nilai A1, semua suku lainnya harus sama dengan 0. Dan itu cuman mungkin terjadi kalau X sama dengan X0. Ya kan? Sehingga A1 itu saya bisa peroleh dari turunan pertama X, tapi ambil X-nya sama dengan X0. Betul nggak? Atau saya bisa tulis lebih pendek, kayak begini aja. Turunan pertama F di titik X0. Kemudian A2 nilainya berapa? A2 sama dengan, lihat, untuk menentukan A2, semua suku yang lain harus saya nolkan. Turunan kedua F di titik X0 sama dengan 2A. Sehingga A2 sama dengan 1/2 dikali turunan kedua F terhadap X, tapi pilih X sama dengan X0. A3 gimana? 1/6 atau 1/3 faktorial. Betul. Yang 1/2 saya bisa ganti jadi 1/2 faktorial. Ya kan? Turunan ketiga di X sama dengan 0. Dan seterusnya, A ke K nilainya berapa kalau gitu? 1/K faktorial dikali turunan ke K dari F, pilih X sama dengan X0. Nah, ini kita dapat nilai tiap konstanta. Maka, adik-adik bisa tulis, kalau begitu, suatu fungsi fx itu saya bisa tuliskan menjadi, ingat tadi A0 tambah A1 X min X0 pangkat 1 plus A2 X min X0, udah 3 menit lagi, dan seterusnya. Nah, adik-adik lihat, fx sama dengan, kalau mau dapat A0, lihat deret yang ini, kalau mau dapat A0, saya harus bikin semua suku sisanya itu sama dengan 0. Dengan mengambil X sama dengan X0. Ya kan? Sehingga dari sini saya bisa dapat, kalau begitu A0 sama dengan nilai F, tapi di X sama dengan X0. Kita inputkan semua nilai konstanta itu ke sini. F di X0 ditambah A1. A1 itu F aksen X0. Kemudian dikali dengan X min X0. Ditambah A2. A2 itu 1/2 faktorial F double aksen X0 dikali X min X0 kuadrat ditambah 1/3 faktorial turunan ketiga di titik X0 X min X0 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai deret Taylor. Ekspansi dari suatu fungsi menjadi formulasi deret. Nah, adik-adik bisa menerjemahkan fungsi-fungsi semacam sin X, cos X, logaritma natural X menjadi bentuk deret dengan memanfaatkan deret Taylor ini.